Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV, di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum mimpi basah atau mimpi berhubungan badan namun tidak keluar mani. Apakah wajib mandi baginya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, perlu dibedakan antara berhubungan badan atau jima di dunia nyata dengan berhubungan badan di alam mimpi. Ini dua hal yang berbeda, hukumnya pun berbeda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ketahui bahwasanya berhubungan badan di alam nyata, baik itu keluar mani maupun tidak keluar mani, asalkan bertemu dan masuk kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan, maka ini wajib mandi bagi keduanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i summa jahadaha faqad wajabal ghuslu." Apabila seseorang, yaitu seorang laki-laki, duduk di antara 4 cabang istrinya, kemudian dia bersungguh-sungguh dengannya, maka wajib mandi. Dalam riwayat Muslim disebutkan wa illam yunzil, walaupun tidak keluar mani. Dan itu wajib bagi keduanya, bukan hanya bagi suami, demikian pula istri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Sa'ala ar-rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yujami'u ahlahu tsumma yaksal." Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya, kemudian dia lemas, itu tidak sampai keluar maninya. Hal alaihi ma ghuslun, apakah ada kewajiban mandi bagi keduanya? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi summa naghtasil." Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku melakukan hal tersebut dengan dia ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, kemudian kami mandi.
Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini apabila di alam nyata berhubungan badan. Tentunya berbeda ketika dalam alam mimpi berhubungan badan. Maka dipersyaratkan untuk wajibnya mandi harus keluarnya mani dan terlihat mani tersebut. Walaupun dia teringat berhubungan badan dan benar-benar ketika dalam mimpi itu dia benar-benar berhubungan badan, namun dia tidak melihat adanya mani yang keluar, maka tidak wajib mandi baginya. Namun apabila keluar mani walaupun dia tidak teringat berhubungan badan dalam mimpinya, maka tetap wajib mandi bagi dirinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah." Datang Ummu Sulaim, yaitu istri dari Abu Talhah radhiyallahu anhuma, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu dari kebenaran. Hal 'alal mar'ati ghuslun idza hiya ihtalamat? Apakah wajib bagi seorang wanita mandi tatkala dia mimpi basah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma'a." Ya, wajib baginya apabila ia melihat air mani tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, apabila seseorang itu tidak melihat mani, walaupun dia teringat dalam mimpinya bahwasanya dia berhubungan badan, maka tidak wajib mandi bagi dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud dalam kedua kitab sahih, dalam kedua kitab sunan mereka berdua, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajuli yajidul balala wa lam yadhkuru ihtilaman." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapati adanya basah karena keluarnya mani, namun dia tidak ingat mimpi basah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yaktasilu, dia mandi. Wa 'anir rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balala. Dan beliau pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang melihat bahwasanya dia telah mimpi basah, mimpi berhubungan badan, hanya saja dia tidak mendapati adanya basah, yaitu tidak keluar mani. Maka Nabi SAW mengatakan, la ghusla alaihi, tidak ada kewajiban mandi bagi dirinya. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian petunjuk Nabi bagi orang yang mimpi berhubungan badan namun dia tidak keluar mani, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk
mandi wajib. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah, semoga ini mencerahkan dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum orang yang mendapati keluarnya mani setelah ia mandi wajib. Apakah kembali wajib mandi bagi dirinya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, keluarnya mani setelah mandi maka itu bisa jadi disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah keluarnya mani disebabkan karena berhubungan badan kembali kita ulangi ya. Kita ulangi ya. KMU 2. Kita ulangi KMU 2. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umir dunya wad din. Kita ulangi KMU 2. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum orang yang mendapati keluarnya mani kembali setelah dia mandi wajib. Apakah wajib bagi dirinya untuk mandi kembali? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk menjawab pertanyaan ini, dan sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan merinci masalah tersebut dengan melihat kondisinya. Sesungguhnya keluarnya mani setelah mandi, maka itu ada dua kondisinya. Yang pertama adalah keluarnya mani dari tempat keluarnya, yaitu testis. Buah pelir tersebut
yang mengeluarkan mani. Maka apabila keluar mani memang dari tempatnya, maka wajib baginya untuk mandi. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi innamal ma'u minal ma'i, sesungguhnya air itu berasal dari air. Maksudnya adalah sesungguhnya air yang mengharuskan, yang mewajibkan mandi itu dari kemunculan air mani, disebabkan karena kemunculan air mani. Demikian hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maksud dari hadis ini adalah keluarnya mani itu dari tempatnya, dan pada umumnya keluarnya mani dari tempatnya itu memancar. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, sabda Nabi kepada Ali radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza fadakhtal ma'a faghtasil." Apabila engkau mengeluarkan mani, mengeluarkan air, itu air mani, maka mandilah. Yang dimaksudkan dengan fadah di sini adalah keluarnya mani dengan memancar, karena disebabkan syahwat yang memuncak, maka ketika itu mani tersebut keluar dengan memancar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini kondisi yang pertama, yaitu keluarnya mani dari tempatnya, dan biasanya adalah memancar. Adapun kondisi yang kedua, keluarnya mani itu tidak dari tempatnya. Dengan kata lain, bahwasanya keluarnya mani tersebut adalah sisa dari mani yang keluar sebelumnya. Yang biasanya ini mungkin adalah mani sisa di perjalanan menuju keluar, tempat keluarnya, yaitu menuju ujung kemaluan tersebut atau mulut kemaluan. Namun sesungguhnya ini adalah air mani yang keluar di waktu sebelumnya, tersisa dan disebabkan karena adanya tekanan sehingga dia pun keluar. Dan biasanya air mani sisa ini keluarnya tidak memancar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maka air mani yang keluar dalam kondisi seperti ini tidaklah mewajibkan mandi. Bagi orang yang mengalami demikian, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka tidaklah wajib baginya untuk mandi. Hanya saja diharuskan bagi dirinya untuk berwudu, karena dengan keluarnya mani dalam kondisi seperti ini hanya memunculkan hadas kecil bagi dirinya. Maka untuk mengangkat hadas kecilnya, maka dia harus berwudu. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum sholat seseorang yang dia buang angin setelah salam yang pertama namun belum salam yang kedua. Apakah batal sholatnya ataukah tidak? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, maka kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka sangat perlu kita mengetahui tentang hukum salam yang kedua di dalam sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahui bahwasanya para ulama mereka berbeda pendapat tentang salam yang kedua dari sebuah sholat. Para ulama mereka berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan madhab Maliki, madhab Asy-Syafi'i. Demikian pula satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat jumhur dari kalangan para sahabat tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah rahimahumallah. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, dan hadis ini hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 9 rakaat. Di mana beliau melakukan salat witir yang berjumlah 9 rakaat tersebut dengan membagi 2 tasyahud. Beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza autara bitis'in, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwitir bitis'i raka'atin dengan 9 rakaat, lam yaq'ud illa fis saminati, beliau tidaklah duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Fayahmadullaha wa yadhkuruhu wa yad'u summa yanhadu wa la yusallimu summa yusalli at-tasi'ata. Beliau memuji Allah, beliau berzikir dan beliau berdoa, kemudian beliau bangkit. Beliau tidak salam. Kemudian beliau salat di rakaat yang ke-9. Itu melanjutkan sholat naik ke rakaat yang ke-9. Fayajlisu fayadhkurullaha azza wa jalla wa yad'u wa yusallimu taslimatan yusmi'una. Lalu beliau berzikir kepada Allah, berdoa, dan beliau salam dengan sekali salam yang beliau perdengarkan kepada kami. Demikian. Kemudian ada hadis yang lain pula, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu.
Pembuka salat adalah bersuci, pengharam salat adalah takbir, penghalal salat adalah at-taslim, salam, demikian. Hadis yang sahih. Disebutkan di sini dengan taslim sekali, salam saja, tidak dua kali. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan ada riwayat dari Ammar bin Abi Ammar radhiyallahu anhu yang mengatakan, kana masjidul muhajirina yusallimuna taslimatan wahidatan. Dahulu masjid sahabat-sahabat muhajirin mereka salam dengan sekali salam. Wa kana masjidul ansari yusallimuna taslimataini. Dan dahulu masjid sahabat-sahabat Ansor itu salam dua kali salam. Ini menunjukkan bahwasanya ya, salam yang kedua ini tidaklah wajib. Salam yang kedua tidaklah wajib, namun sunnah muakkadah. Jumhur ulama menyimpulkan berdasarkan hadis-hadis dan riwayat yang ada ini bahwasanya salam yang kedua hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak wajib. Demikian. Adapun yang wajib adalah salam yang pertama. Bahkan dia termasuk rukun dalam salat. Kemudian ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat ulama-ulama madhab Hambali dan satu pendapat menurut ulama Maliki. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya salam yang kedua adalah hukumnya fardun, wajib, yang tidak sah sebuah salat kecuali dengan melaksanakannya. Berdasarkan hadis dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama yakfi ahadakum an yad'a yadahu ala fakhdhihi. Sesungguhnya cukup seseorang itu dia meletakkan tangannya di atas pahanya, summa yusallimu ala akhihi ala yaminihi wa shimalihi. Kemudian dia mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di sisi kanannya dan di kirinya. Demikian. Baik, tentunya dari kasus yang ditanyakan maka bisa kita ambil kesimpulan dengan rinci bahwa menurut pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya salam yang kedua adalah sunnah muakkadah. Maka apabila seseorang dia buang angin setelah salam yang pertama namun belum salam yang kedua, maka menurut pendapat ini sah salatnya. Adapun menurut pendapat yang kedua, maka batal salatnya apabila dia buang angin setelah salam yang pertama namun belum salam yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam. Pendapat yang kuat wallahu ta'ala a'lam adalah pendapat jumhur ulama, yaitu sah salatnya walaupun seseorang itu buang angin setelah salam yang pertama namun belum salam yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat penjelasan ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan.
Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.